Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Septiana Triastuti pada mapel biologi khususnya KD 3.9 yaitu tentang Kingdom Animalia. Pada Kingdom Animalia kita akan mempelajari 9 film. Yang pertama, film Porifera atau hewan berpori-pori. Yang kedua, film Solenterata. Yang ketiga, film Platyhelminthes atau cacing pipih. Yang keempat, film Nematelmintes atau cacing gilik. Yang kelima, film Annelida. Yang keenam, Mollusca atau hewan bertubuh lunak. Yang ketujuh ada Echinodermata atau hewan berkulit duri. Kemudian untuk yang ke-8 ada Arthropoda atau hewan yang kakinya beruas-ruas. Kemudian yang terakhir yang ke-9 ada Chordata yaitu hewan yang memiliki notochord. Setelah kita mengetahui peta konsep pada Kingdom Animalia, saatnya kita memahami mengenai ciri umum Animalia. Yang pertama, Animalia atau hewan itu bersifat multiseluler, artinya tubuhnya bersel banyak. Kemudian bersifat eukariotik, artinya sudah memiliki membran inti sel dan tidak memiliki dinding sel. Untuk memahami mengenai sel hewan, silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini, bahwa sel hewan itu terdiri dari nukleolus, yang kedua ada nukleoplasma, yang ketiga ribosom, keempat ada lisosom, yang kelima ada membran inti, yang keenam kompleks Golgi, kemudian yang ketujuh ada mikrofilamen, yang kedelapan ada retikulum endoplasma, kemudian ke-9 ada mitokondria, yang ke-10 ada mikrotubulus, 11 ada sitoplasma atau cairan sel, kemudian 12 ada badan mikro, dan yang ke-13 itu ada sentriol. Jadi jelas bahwa untuk Animalia tidak memiliki dinding sel. Ciri umum Animalia yang lainnya yaitu bersifat heterotrof. Hewan sangat bergantung pada organisme lain atau bergantung pada produsen dalam memperoleh makanan. Berbeda dengan tumbuhan yang mampu menyediakan makanan sendiri atau bersifat autotrof. Itulah sebabnya hewan dilengkapi dengan sistem pencernaan makanan dari yang sederhana atau hewan tingkat rendah hingga yang kompleks atau hewan tingkat tinggi. Untuk Animalia juga mampu bergerak secara aktif. Kebanyakan hewan mampu bergerak dan gerakannya relatif lebih cepat dibandingkan dengan tumbuhan serta organisme lain. Kemampuan gerak ini didukung adanya dua jenis jaringan yang bertanggung jawab atas penghantaran impuls dan pergerakan, yaitu jaringan saraf dan jaringan otot. Bahkan hewan yang paling sesil pun dapat bergerak menggunakan sebagian tubuhnya. Gerakan pada hewan merupakan salah satu cara hewan untuk berpindah tempat dan memperoleh makanan. Kemudian ciri berikutnya, sebagian besar hewan itu dapat bereproduksi secara seksual atau secara kawin. Sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual yaitu dengan bertemunya sel kelamin jantan atau spermatozoa dan sel kelamin betina atau ovum. Kemudian hewan ini memiliki bentuk tubuh dan organ yang bervariasi yang terdiri dari simetri tubuh dan lapisan tubuh. Variasi bentuk tubuh dapat dikategorikan dengan melihat bentuk simetri tubuhnya. Berdasarkan simetri tubuhnya, hewan dibedakan menjadi simetri radial dan simetri bilateral. Hewan yang berbentuk tubuhnya simetri radial artinya bagian tubuhnya tersusun melingkar. Jika bagian tubuhnya dipotong, akan dihasilkan potongan-potongan tubuh dengan bentuk yang sama. Hewan dengan simetri radial ini hanya mempunyai bagian puncak yang disebut sisi oral dan bagian dasar yang disebut sisi aboral.
Hewan yang termasuk dalam kelompok ini meliputi Porifera dan Solenterata serta Echinodermata. Hewan dengan bentuk tubuh radial sering disebut hewan radiata. Kemudian mengenai simetri bilateral. Simetri bilateral artinya bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Dengan demikian jika hewan tersebut dipotong melalui mulut dan anusnya, kita akan mendapatkan bagian yang sama antara sisi kiri dan sisi kanan. Hewan bersimetri bilateral ini mempunyai sisi atas yang disebut dorsal dan sisi bawah yang disebut ventral. Sisi kepala atau sisi depan yang disebut anterior dan sisi ekor atau sisi belakang yang disebut posterior. Kita lanjutkan mengenai lapisan penyusun tubuh. Berdasarkan lapisan tubuh, hewan dikelompokkan menjadi diploblastik dan triploblastik. Hewan diploblastik dibangun oleh dua lapisan tubuh yaitu ektoderm atau epidermis dan endoderm atau gastrodermis. Ektoderm merupakan lapisan paling luar, sedangkan endoderm merupakan lapisan dalam berupa rongga. Sementara itu, hewan triploblastik dibangun oleh 3 lapisan tubuh atau 3 lapisan lembaga, yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Beberapa hewan triploblastik ada yang mempunyai rongga tubuh, tetapi ada juga yang belum memiliki rongga tubuh. Silakan kalian perhatikan untuk hewan diploblastik yang memiliki 2 lapisan tubuh, contohnya ada Porifera dan ada filum Cnidaria atau Solenterata yang terdiri dari hidra, kemudian jellyfish atau ubur-ubur, ada koral dan ada anemon laut. Sedangkan untuk yang hewan memiliki 3 lapisan tubuh atau triploblastik itu ada filum Mollusca dan filum Annelida. Sekarang kita masuk pada berdasarkan rongga tubuh. Berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh, hewan triploblastik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu Acelomata, Pseudocelomata, dan Celomata. Sekarang kita mempelajari yang Acelomata. Acelomata adalah hewan yang belum mempunyai rongga tubuh. Artinya, tubuhnya padat tanpa rongga antara usus dan tubuh terluar. Pada hewan semacam ini, mesoderm membentuk struktur yang kompak sehingga selom atau rongga tubuh tidak terbentuk. Contoh Acelomata yaitu Platyhelminthes atau cacing pipih. Yang kedua ada Pseudocelomata, adalah hewan yang mempunyai rongga tubuh semu. Mesodermnya belum membentuk rongga yang sesungguhnya karena mesodermnya belum terbagi menjadi lapisan dalam dan lapisan luar. Rongga yang terbentuk berisi cairan yang memisahkan alat pencernaan dengan dinding tubuh bagian luar. Hewan yang termasuk Pseudocelomata adalah Rotifera dan Nemathelminthes atau cacing gilik. Yang ketiga, Celomata. Celomata adalah hewan yang memiliki rongga tubuh. Pada hewan semacam ini, mesoderm dipisahkan oleh rongga tubuh yang terbentuk menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Kedua lapisan tersebut mengelilingi rongga dan menghubungkan antara bagian dorsal dan ventral, membentuk mesenterium yang berfungsi sebagai penggantung organ dalam. Hewan Celomata meliputi Annelida sampai dengan Chordata. Setelah kita membahas mengenai lapisan tubuh dari hewan, kita masuk pada triploblastik. Kita ketahui bahwa triploblastik itu memiliki 3 lapisan tubuh, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kemudian triploblastik itu juga dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, triploblastik Acelomata, artinya hewan tersebut memiliki 3 lapisan tubuh dan tidak memiliki rongga tubuh. Contohnya ada Platyhelminthes atau cacing pipih. Yang kedua ada triploblastik Pseudocelomata, artinya hewan tersebut memiliki 3 lapisan tubuh dan rongga tubuhnya semu. Contohnya ada Nemathelminthes atau cacing gilik atau nematoda.
Kemudian yang ketiga ada triploblastik selomata, yaitu memiliki 3 lapisan tubuh dan memiliki rongga tubuh sejati, yaitu contohnya ada filum Annelida sampai dengan chordata. Itu Annelida, mollusca, arthropoda, echinodermata dan chordata. Kita masuk filum yang pertama, yaitu filum Porifera. Porifera berasal dari kata porus atau lubang kecil dan fer atau artinya membawa. Jadi porifera berarti hewan yang mempunyai tubuh berpori. Porifera disebut juga sebagai hewan spons. Porifera hidup menetap atau sesil pada dasar perarian. Sebagian besar hewan ini hidup di laut dan sebagian kecil hidup di air tawar. Bentuk tubuhnya beraneka ragam. Ada yang seperti tabung, mangkuk, atau menyerupai tumbuhan. Warnanya juga sangat bervariasi dan dapat berubah-ubah. Pada porifera terdapat bagian yang disebut ostium atau pori-pori. Ostium berfungsi seperti mulut. Kemudian setelah air masuk melalui ostium, lalu air tersebut masuk ke rongga tubuh yang disebut spongosol. Kemudian air nanti akan keluar melalui oskulum atau saluran pelepasan. Kemudian pada filum porifera ini antara pinakosit dan kuanosit itu terdapat mesoglea. Kita lanjutkan bagian-bagian mesoglea atau lapisan bagian mesoglea pada porifera. Yang pertama, pada bagian mesoglea itu terdapat sel amoebosit yang berfungsi untuk mengangkut sisa metabolisme. Yang kedua, ada sel porosit yang berfungsi membuka dan menutup pori. Sedangkan sel yang ketiga yaitu skleroblast, yaitu untuk membentuk spikula atau rangka tubuh dari porifera. Sedangkan sel yang keempat yaitu sel archeosit, yaitu untuk membentuk sel reproduktif. Untuk lebih jelasnya nanti kita melihat bagian-bagian dari struktur porifera. Selanjutnya kita masuk kepada struktur porifera. Porifera merupakan hewan diploblastik atau tersusun dari 2 lapis sel. Lapisan luar tersusun oleh sel-sel epitel sederhana yang disebut pinakosit, dan lapisan dalam tersusun oleh sel-sel beleher yang dinamakan kuanosit. Nah, kuanosit ini berfungsi untuk pencernaan makanan. Mari kita perhatikan gambar struktur porifera berikut ini. Yang pertama kita lihat ada oskulum. Oskulum itu tempat keluarnya air. Dan setelah oskulum itu ada mesohil ya. Kemudian ada porosit. Porosit itu pori-pori. Fungsinya juga tempat untuk masuknya air. Dan ada aliran air. Setelah itu di bawah aliran air itu ada bagian spongosol atau rongga tubuh dari porifera. Dan kemudian kita lihat di lapisan dalam ada bentuk sel tabung berleher, itu namanya sel kuanosit yang berfungsi untuk pencernaan. Kemudian di dekat sel yang kuanosit itu ada sel amoebosit, fungsinya untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari satu sel ke sel yang lain. Dan bagian terluar, bagian ektodermnya itu ada bagian epidermis dan ada bagian spikula. Di spikula itu ada rangka tubuh. Spikula itu nama lainnya rangka tubuh, dan ada bagian ostium yaitu sebagai tempat masuknya air. Silahkan kita perhatikan bagian-bagian dari sel kuanosit, yaitu bentuknya seperti tabung berleher. Itu ada berleher dan berflagel. Itu ada flagela, kemudian
setelah flagella ada bagian kolar dan ada bagian yang untuk menfagositosis makanan. Itu terlihat ada partikel makanan pada mukus dan ada sel kuanosit serta sel amubosit. Setelah kita mempelajari struktur dari porifera, kita lanjutkan mengetahui mengenai tipe saluran air pada porifera. Tipe yang pertama yang paling sederhana yaitu tipe askonoid atau askon. Kemudian ada tipe sikonoid yang lebih kompleks dari askon. Yang ketiga yang paling kompleks yaitu tipe leukonoid atau ada yang menyebutkan tipe ragon. Yang pertama, tipe askonoid. Pada tipe askonoid ini air masuk dari ostium menuju spongosol atau rongga tubuh dari porifera bagian tengah, kemudian keluar ke arah panah itu menuju osteum. Jadi alirannya untuk askonoid itu osteum, spongosol, osculum. Kemudian sikonoid itu lebih kompleks sedikit dari askonoid, yaitu air masuk melalui ostium kemudian menuju ke saluran radial, dari saluran radial masuk ke rongga tubuh atau spongosol dan keluar ke osculum. Sedangkan untuk yang leukonoid atau ragon itu air masuk ke ostium menuju ke saluran radial bercabang masuk ke spongosol atau rongga tubuh dari porifera dan keluar melalui osculum. Untuk spesies askonoid yaitu contohnya ada Leucosolenia. Kemudian untuk tipe sikonoid itu ada Scypha, dan untuk tipe ragon yang kompleks itu contohnya ada Spongia dari kelas Demospongia. Setelah kita mengetahui tipe saluran air pada porifera, kita harus mengetahui juga mengenai tipe-tipe spikula atau rangka penyusun porifera. Tipe yang pertama, silahkan kalian perhatikan gambarnya, yaitu tipe tetraxon. Kemudian tipe yang kedua ada tipe monaxon. Selain tipe monaxon ada spikula tipe polyaxon, jadi itu banyak cabang. Kemudian ada hexaxon atau triaxon, dan yang terakhir ada tipe rangka atau tipe spikula bentuk benang spongi. Berdasarkan bentuk dan kandungan spikulanya atau rangka tubuhnya, porifera diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 4 kelas. Yang pertama, kelas Calcare, yang kedua, kelas Hexatinellida, dan yang ketiga, kelas Demospongia. Kita masuk pada kelas yang pertama yaitu kelas Calcarea. Pada kelas Calcarea itu rangka tubuh Calcare bersifat calcareus. Hal ini disebabkan spikulanya atau rangkanya mengandung kalsium karbonat atau kapur. Sebagian spikulanya berbentuk monaxon dan triaxon, sehingga tampak seperti duri-duri kecil. Anggota kelas ini banyak tersebar di laut dangkal di seluruh dunia. Contoh spesies dari Calcare ada Scypha sp, Serantia sp, Sikon sp, Leucon sp, dan Clatrina sp. Marilah kita perhatikan contoh-contoh dari spesies kelas Calcare. Yaitu yang pertama ada Scypha, kemudian ada Serantia, ada Sikon, Leucon, dan yang berwarna kuning ada Clatrina. Masuk kelas yang kedua yaitu kelas Hexatinellida.
Pada Hexatinellida, rangkanya atau spikulanya mengandung banyak benang silikat atau zat kersik SiO2. Sementara itu spikulanya berbentuk triakson dengan 6 cabang. Bentuk dari hewan porifera pada kelas Hexatinellida ini menyerupai gelas, silinder, atau corong. Contoh spesiesnya ada Euplectella aspergillium, Peronema sp, dan Hyalonema sp. Silakan kita perhatikan bersama contoh dari kelas Hexatinellida. Yang pertama ada Euplectella aspergillium, itu berbentuk putih bening ya. Kemudian ada Peronema dan ada Hyalonema. Kita masuk ke kelas yang ketiga dari porifera, yaitu kelas Dimospongia. Sebenarnya kalian sudah banyak paham mengenai kelas Dimospongia karena banyak digunakan pada film-film animasi, yaitu SpongeBob. SpongeBob itu sebenarnya merupakan spesies dari kelas Dimospongia. Ya, ciri-ciri dari kelas Dimospongia bahwa kelas ini bertulang lunak dan tidak mempunyai rangka. Apabila ada yang memiliki rangka, rangkanya tersusun dari serabut-serabut spongin dengan spikula dari zat silikat. Bentuk spikulanya ada yang monakson atau tetrakson. Kemudian contoh dari kelas Dimospongia itu ada Euspongia, Kalispongia sp, Slyonia sp, Filospongia sp, dan Spongia sp. Oke, silahkan kita perhatikan contoh dari kelas Dimospongia atau teman-temannya SpongeBob itu siapa saja. Yang pertama ada Euspongia, kemudian ada Kalispongia, Slyonia, Filospongia, dan Spongia. Kita masuk pada peranan filum porifera bagi kehidupan. Peranan filum porifera ada yang menguntungkan, ada juga yang bersifat merugikan. Yang pertama yang menguntungkan terlebih dahulu, yaitu di bidang lingkungan. Porifera sebagai penyusun biodiversitas, dia berfungsi sebagai konsumen dan dapat mengembalikan kualitas air dengan menyaring air melalui pori-pori tubuhnya. Kemudian secara ekonomi, rangka dari kelas Dimospongia yaitu Euspongia dapat dijadikan sebagai spons atau alat penggosok badan dan pembersih kaca, serta porifera yang berwarna cerah digunakan sebagai hiasan akuarium seperti Axinella cannabina. Kemudian dalam bidang kesehatan, zat kimia plakoridin A pada porifera bermanfaat sebagai pengobatan kanker limpa dan digunakan sebagai obat kontrasepsi. Dalam bidang ekosistem laut, ikut berperan menjaga keseimbangan sebagai makanan hewan laut yang lain dan dapat menjadi tempat bersembunyi hewan laut dari predator. Porifera juga membentuk sebagian besar dari terumbu karang. Peranan porifera yang lainnya yaitu dapat bersimbiosis dengan bakteri penghasil bioaktif. Untuk peranan yang merugikan bahwa porifera itu membantu pelapukan dengan mengebor batu karang dan cangkang moluska. Selain itu yang merugikan lagi bahwa porifera dapat menurunkan dan dapat menghilangkan kualitas tiram jika menempel pada kulit tiram. Sekian penjelasan mengenai filum porifera. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.